5P yang pertama adalah pemahaman atau konsep. Penyakit asam lambung terjadi karena naiknya asam lambung menuju esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung mengalami iritasi. Naiknya asam lambung merupakan kondisi yang umum, tetapi bisa menimbulkan nyeri pada ulu hati atau mulas pada area dada bagian bawah. Masalah ini disebut juga dengan gastroesophageal reflux disease, GERD. Banyak orang yang mengalami gangguan reflux asam beberapa kali dalam seminggu. Seseorang dengan GERD dapat mengidap reflux asam yang ringan paling tidak 2 kali seminggu, serta gangguan yang parah paling tidak sekali dalam seminggu. Maka dari itu, setiap orang dengan masalah ini perlu mengetahui beberapa cara untuk meredam gejalanya dengan perubahan gaya hidup dan mengonsumsi obat-obatan. GERD dapat diatasi dengan mengubah perilaku sehari-hari, seperti menurunkan berat badan, tidak langsung berbaring setelah makan, dan berhenti merokok. Beberapa tanaman herbal, seperti jahe, juga diklaim bermanfaat untuk mengatasi penyakit asam lambung. Dokter gastroenterologi juga dapat memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit asam lambung dan meringankan MAH akibat asam lambung. Obat yang diberikan adalah obat yang dapat menetralkan asam lambung, menurunkan produksi asam lambung, dan obat yang mempercepat pengosongan lambung. Jika cara tersebut belum dapat mengatasi penyakit asam lambung, operasi dapat dilakukan jika sudah sangat parah. Pengobatan asam lambung cukup bervariasi mulai dari perubahan gaya hidup hingga langkah operasi, yang memerlukan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, memiliki asuransi kesehatan bisa menjadi solusi praktis untuk menghemat kemungkinan biaya pengobatan kondisi saat ini, maupun nanti. 5P yang kedua adalah pemicu penyakit asam lambung. Setelah sobat tahu konsepnya atau paham seputar penyakit yang sobat alami, sobat juga harus tahu apa saja pemicu naiknya asam lambung, sehingga sobat semua bisa melakukan treatment sesuai dengan keluhan yang muncul. Adapun pemicu naiknya asam lambung adalah kerusakan sphincter esofagus bawah, stres, obesitas, efek samping obat-obatan tertentu, merokok, hernia hiatus, gangguan fungsi perut, meminum minuman keras atau mengandung banyak alkohol. P yang ketiga adalah pola pikir. Ketika sobat mengalami penyakit asam lambung, diharapkan sobat tetap sabar, tetap positive thinking dan menghindari stres. Pasalnya, orang yang mengalami stres yang berkaitan dengan pekerjaan atau hidup secara signifikan lebih berisiko mengalami gejala asam lambung naik. Orang-orang yang mengakui memiliki gangguan stres kerja 2 kali lebih mungkin mengalami asam lambung naik dibandingkan mereka yang mengaku puas pada pekerjaan yang mereka jalani. Sementara itu, hampir sebagian besar orang dengan asam lambung naik memberitahukan bahwa stres sebagai faktor terbesar yang memperburuk gejala, bahkan ketika sedang dalam masa pengobatan. Orang-orang dengan asam lambung naik yang disebabkan cemas dan stres mengaku memiliki gejala yang lebih menyakitkan berkaitan dengan reflux asam. Para peneliti berteori bahwa stres dapat menyebabkan perubahan pada otak yang memicu reseptor rasa sakit, membuat seseorang secara fisik lebih sensitif terhadap sedikit peningkatan kadar asam. Stres juga dapat menguras produksi zat yang disebut prostaglandin, yang biasanya melindungi perut dari efek asam. Ini dapat meningkatkan persepsi seseorang tentang ketidaknyamanan. Stres ditambah dengan kelelahan, dapat menyebabkan lebih banyak perubahan tubuh yang mengarah pada peningkatan asam lambung. P yang keempat adalah pola makan. Memulai pola makan sehat dengan menu yang tidak sembarangan adalah cara yang efektif untuk meredakannya. Kalau sobat tidak ingin penyakit ini kambuh, berikut pola makan yang perlu diterapkan. Poin pertama adalah makan porsi kecil tapi sering. Melansir dari Verywell Health, sobat perlu menghindari makan dalam porsi besar sekaligus kalau tidak ingin MAH kembali kambuh. Cobalah untuk makan dengan porsi kecil namun sering, yakni setidaknya 5-6 kali setiap hari. Poin kedua adalah jangan makan sebelum tidur.
Tidur setelah makan sering menjadi penyebab utama naiknya asam lambung. Oleh karenanya, pastikan makan setidaknya 3 jam sebelum tidur. Selain itu, usahakan untuk tetap tegak selama beberapa jam setelah makan agar perut bisa mencerna makanan dengan baik dan mencegah terjadinya refluks asam. Poin ketiga adalah merubah cara masak. Jika sobat sering mengalami MAH, maka sobat mungkin perlu mengubah cara memasak. Pasalnya, makanan yang digoreng cenderung memicu refluks asam. Untuk mengurangi risiko refluks asam, coba resep makanan yang dikukus, direbus, atau dipanggang. Poin keempat adalah mengkonsumsi makanan sehat. Memilih makanan yang dikonsumsi adalah kunci utama pencegahan MAH. Pilihan makanan untuk penderita penyakit asam lambung adalah sayuran seperti brokoli, asparagus, kacang hijau, dan seledri. Kemudian sayuran akar seperti kentang, bit dan wortel tidak mengandung gas, sehingga aman untuk lambung. Oatmeal, roti tanpa ragi, coklat dan sejenisnya. Nasi, daging dan unggas, atau ikan dan seafood non-lemak. Putih telur. Buah. Semua buah baik untuk kesehatan. Namun pengidap MAH sebaiknya mengurangi buah-buahan tinggi asam seperti nanas, jeruk, atau tomat. Poin kelima adalah hindari makanan yang mengiritasi lambung. Adapun makanan dan minuman yang perlu dihindari karena memicu refluks asam, yaitu alkohol, kafein, susu, daging olahan, makanan berlemak tinggi, makanan pedas, makanan asin, coklat. P yang kelima adalah pola hidup. Pola hidup sangat penting diperhatikan bagi penderita penyakit asam lambung. Pola hidup sehat adalah pilihan terbaik untuk sobat semua. Pola hidup sehat adalah dengan memelihara kebersihan diri, rumah dan lingkungan, menghindari rokok, menjauhi minuman keras atau beralkohol, serta olahraga yang cukup. Jika sobat menderita refluks asam lambung atau GERD, sobat memang perlu memilah olahraga dengan tepat agar tidak malah memperburuk gejala. Melansir Healthline, pilihan olahraga terbaik bagi penderita asam lambung adalah olahraga low impact untuk meminimalisir timbulnya reaksi pada tubuh yang dapat memperburuk gejala asam lambung. Pilihan olahraga low impact yang baik untuk penderita asam lambung diantaranya, yakni, jalan kaki atau jalan santai, jogging ringan, yoga, bersepeda statis, dengan kecepatan lambat atau santai, renang. Memang tidak semua orang akan mengalami refluks asam lambung yang memburuk dengan melakukan olahraga high impact. Namun, akan lebih baik, cobalah olahraga low impact terlebih dahulu dan lihat bagaimana kondisi atau perasaan sobat. Jika sobat mengalami heartburn atau gejala lainnya, sobat dapat mencoba olahraga high impact. Sementara, jika sobat mengalami ketidaknyamanan, sobat mungkin perlu menekuni olahraga low impact. Olahraga low impact tetap dapat menurunkan berat badan sobat jika sobat konsisten dalam melakukannya dan mengonsumsi makanan yang sehat. Mungkin sobat membutuhkan waktu lebih lama untuk menurunkan berat badan, tetapi mudah-mudahan refluks asam lambung sobat akan berkurang selama prosesnya.